Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Delon guys, ini lo guys. Jadi seperti biasa yo guys. Sopo pasienku aku mesti cerewet guys. Pusing kalau bener ngantian. Bocah cerewet alam jerene. Ngene lho guys, cerewet ki demi kepentingan sampeyan yo guys. Jadi ketika kita itu tidak memperhatikan kondisi busi, kondisi filter, full filter ya guys, atau filter bahan bakar, susah ya awake dhewe to guys. Mobil yang berbet bingung gitu. Nah, mending kalau bingung pas di rumah. Kalau pas di jalan kita mampir ke bengkel, terus bengkelnya nggak tahu kan, malah vonisnya brembet kok di guys yo. Nah, jadi gini loh, gantinan busimu sebelum koilmu mati ya toh. Lah kok iso mas koil mati gara-gara busi? Gini loh guys, ini berdasarkan fakta dan peneliti yang umurnya itu lebih tua, bahkan mereka kebanyakan menulis di blog di internet ya guys. Itu pengaruhnya busi itu sangat banyak. Jadi ketika busi mugapnya habis, ini ki kelihatan nggak guys? Nah, habis toh jaraknya berapa gitu loh. Ketika busi mugapnya habis, itu kan groundnya jadi lebih jauh toh. Nah, groundnya jadi lebih jauh. Terus koil itu sifatnya tidak mudah puas loh guys. Ketika groundnya lebih jauh, dia mencari ground yang paling dekat loh. Mencari ground yang paling dekat. Yang paling dekat kan positif dinding cylinder headmu toh, wong iki ning jero cylinder head ndelep toh. Yang paling dekat. Biasanya koil pecah di sini. Nah, di sini ada pecah, terus ada warna-warna pelangi gitu ya toh. Kalau nggak di sini, di bawah karet ini. Nah, menunggui karena mungkin di sininya kerendam oli kan. Karena oli itu bukan penghantar listrik yang baik, jadi kan dia nggak grounding di sini. Dia grounding di sini. Nah, karena ada baut di sini kan, dia nyari yang paling dekat, dia ground ke baut sini ngono lho. Terus koilnya bongko. Tuku koil piro guys? 500.000 per biji, belum dapat yang ori. Ikan isi ori kabeh sayang toh. Lah, kowe tuku busi piro? Busi berapa om? Satu biji om? Nah, busi sebiji 25.000. Kowe tuku papat ming 100 ya toh. Halek kuilmu mati 500.000 ya tombok ya toh, makanya aku cerewet loh gitu. Jadi pemasangan busi juga nggak sembarangan. Saya tak kasih tahu biar kita belajar sama-sama, biar kita tahu sama-sama. Nah, jadi aku punya manual booknya, alhamdulillah aku dapat ini lengkap sama wiring ya guys, sama wiring. Nah, kalau ketika kita dapat treble wiring, kita nggak pusing meskipun kita biasa mengerjakan loh guys. Jadi aku juga meskipun kita biasa mengerjakan, aku nggak mau asal-asalan guys. Kita belajar sama-sama. Nah, gini di sini rekomendasi pabrikannya busi ya, busi yang direkomendasikan celahnya di sini buatan Denso. Nah, ini busi baru kita buatan Denso K20 HRU11 sama ya, sama. Nah, terus celahnya standar itu 11 mm atau 110 ya guys, 110. Terus maksimalnya 113, kita ambil di tengah-tengahnya, kita kasih 100 gini, pakai full failer gig. Angka 100 kita kasih angka 100 aja ya, supaya groundnya itu agak lebih deket, terus tenaganya agak lebih enakan gitu guys, gitu supaya kita nggak cepat meriksa ya guys. Jadi kita ambil tengahnya gitu. Terus di sini kalau kita mau scanning, kita bisa lihat datanya dari pabrikannya. Nah, misal ini throttle body, pengetesan posisi pedal akseleratornya berapa ya toh, kan ini datanya muncul di scanning, nanti berapa kita lihat panduannya berapa ya kan. Terus buku yang kita dapat juga alhamdulillah itu sumbernya jelas guys ya kan,
sumbernya jelas, jadi sumbernya ini. Nah, aku dapat dari tokootomotif.com ya, nih. Ada nih, tokootomotif.com. Di sini di buku panduan ini, alhamdulillah aku dapat nih data trouble kodenya. Di sini sudah ada garis miringnya, tapi kalau Toyota memang ada garis miringnya, guys. Jadi gini, misal trouble-nya PO 0010 garis miring 39. Jadi 39 ini ketika kita nggak punya scanning kan bisa kita jumper di soket DLC nya kan, kita jumper di soket DLC nya nanti munculnya ini. Jadi misal 39 itu sama dengan PO ini, data trouble kodenya ini, terus area yang dicurigai di sini. Jadi kita tinggal analisa di bagian area yang dicurigai gitu loh guys. Nah gitu. Terus data double soket DLC nya ini, nah mana yang harus di jumper ya kan, nih di sini. Terus di sini juga ada pemeriksaan tentang gini loh guys, pemeriksaan tentang nih, ini wiringnya, alhamdulillah yo, nih wiringnya dari si box ring engine sampai ke ICU, karena ini cuman wiring engine yo, wiring engine. Terus di sini ada panduan, kita harus cek pemeriksaan sensor-sensor caranya gimana gitu. Nah kita serempet-serempet ini guys, sengaja dicepet nih biar kalian penasaran ya toh. Nah gitu. Oke guys, jadi gitu pesanku yo, ganti busimu sebelum mati koilmu, ngono ae yo, ngono kuwi lo guys. Jadi ganti busimu sebelum mati koilmu. Kalau koilnya mati kan kita tombok banyak anu loh ya toh, kita tombok banyak, harusnya kita sudah bisa kerja. Apalagi mobil rental atau mobil travel charteran yo guys yo, nek nang desa yo mobil pribadi ya dikongkon tanggone budal rentalan. Ngono ya guys. Jadi pesanku gitu, kita ganti busi sesuai rekomendasi pabrikan. Jadi ini yang lama sama sih guys, tuh sama toh. Nah, sesuai rekomendasi pabrikan, nggak usah racing-racingan, nggak usah tetek bengek ya guys. Wong awake dhewe wong desa elek nang kutho rapopo racing-racingan. Karena kalau di kota kan biasanya kita cuman stop and go ya guys, kita injek gas dalam-dalam tapi nggak terlalu jauh karena kita nggak punya trek panjang kalau di kota. Kalau di desa kan biasanya nemu trek panjang, bulak, oro-oro maksar ya guys yo. Ya wis ngono kuwi lek ning desa guys. Oke guys. Jadi gitu. Terus antisipasi untuk koil mati segala macam itu kalian harus sering lihat sini gitu. Ini kan di sini ada o-ring busi nih di sini. Jadi packing head cylinder cover atau valve cover ya. Itu punya 2 perpak karet gitu. Jadi yang satu untuk luar, yang satu untuk dalam sini. Nggak kayak Xenia Avanza Grand Max ya. Jadi Xenia Avanza Grand Max itu kita beli satu udah beres. Ini kita mesti beli 2 terpisah gitu loh. Jadi kita ganti, misal ada bocor-bocor, ada rembes-rembes. Nah ini ada rembes-rembes tapi cuman dari baut nih selain sitok mungkin kurang panjang, nanti dibersihin sekalian. Ngono ya guys. Oke guys, sementara gitu dulu pesennya ya guys. Pokoknya dirawat kendaraanmu guys. Kita itu nyari duit itu lebih susah dari nyari pekerjaan ya guys. Nyari pekerjaan gampang, tapi pekerjaan yang ada hasilnya itu susah ngono guys. Kita harus telaten, kita harus tekuni gitu. Ngono ya guys. Oke guys, sekian dulu dari saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas ya guys. Salam mekanik desa paling konyol.